wabarakatuh. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutib wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmatak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmatnya. Wa min a'zamiha, dan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat al-iman yang ada di dalam hati kita. Nikmatul Islam yang sekarang ini sama-sama kita peluk, dan tak henti-hentinya juga kita akan selalu ingat akan nikmat tersebut. Kita tahu ini nikmat, tapi kenapa kita harus selalu diingatkan dan selalu mengingat? Sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara di dalam Al-Quran, Ar-Rahman wa 'allamal Quran khalaqal insan. Bukankah manusia tahu yang menciptakan manusia itu adalah Allah? Tahu. Bahkan kuffar Quraisy yang saat itu Al-Quran turun di tengah-tengah mereka pun mereka meyakini. Jadi kuffar Quraisy itu yakin kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap oleh mereka, yang mereka sekutukan itu mempercepat jalan mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tahu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta mereka, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita. Jadi kalau kita sudah tahu, tapi diingatkan, tujuannya agar kita melakukan hal yang diinginkan tersebut. Sama kayak nikmatul Islam wal iman, kita tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar, mungkin kadang kita capek. Setiap ustadz yang ceramah bilangnya Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Dan selesai itulah pasti yang dia omongkan. Sengaja memang harus selalu diingatkan supaya kita melakukan apa kewajiban kita sebagai seorang hamba yang telah diberikan nikmat Islam, nikmatul iman, agar kita menjalankan semua amal sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk menjadi hambanya, untuk memeluk Islam, untuk memeluk iman. Bahkan bukan hanya kita diberikan hidayah untuk beriman dan berislam, kita ini iman dibuat indah di hati kita. Ini iman dibuat cantik di hati kita. Ini iman Allah bikin hati kita suka dengan iman. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Ini bukan sembarang nikmat. Kita diberikan kenikmatan untuk beriman, berislam, alhamdulillah. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman dan Islam yang ada di hati kita ini indah. Iman dan Islam Allah buat hati kita cinta dengannya. Sehingga bapak-bapak yang ada di sini, apakah ada yang mewajibkan datang ke masjid? Tak kata yang mewajibkan kita datang ke masjid kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak tidak datang ke masjid, apakah ada yang menghukum di rumah? Di rotan, tidak dikasih makan di rumah? Tidak. Tapi kita dengan rela, dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan ridha, melangkahkan hati kita, melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan ada yang bangun dari jam 4. Ada yang bangun dari jam setengah 4. Apa tujuannya? Untuk apa? Apakah ada yang marah kalau tidak bangun? Apakah ada yang menghukum kalau tidak bangun? Apakah ada yang ngasih duit kalau bangun?
Semua kita lakukan karena kita mencintai keimanan. Semua kita lakukan karena iman yang ada di dalam hati kita dihiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bosan sholat. Besok sholat subuh lagi. Nanti sholat zuhur tidak bosan gitu. Karena nikmatul hidayah, nikmatul taufiq, bahkan Allah perindah keimanan, keislaman di hati kita sehingga kita mudah untuk melakukan semua ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitupun nikmat-nikmat yang lain. Tambah banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari kadar nikmat tersebut. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah seakan-akan kita lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dulu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya di hadis yang bakal kita baca ini, salah satu hikmahnya kata para ulama, ini hadis bakal menjelaskan tahapan-tahapan kehidupan manusia di dalam perut ibunya. Kita di dalam perut ibu kita seluruhnya, alhamdulillah, seluruh manusia di dalam perut ibunya, kecuali satu, Nabi Allah Adam alaihissalam. Wal baqi, seluruh manusia ada di dalam perut ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afdalul khalq. Kalau seandainya orang yang lahir tidak melalui perut ibunya itu mulia, niscaya Rasulullah lahir tidak melalui perut ibunya. Tapi tidak. Orang yang mulia berarti orang yang lahir dari dalam perut ibunya. Seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di dalam perut ibu kita 9 bulan tanpa daya, tanpa upaya, tidak ada apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putusnya memberikan kita nikmat. Terus setelah kita mempunyai daya dan upaya, setelah kita bisa tegak dewek nyari duit, Allah Subhanahu wa taala bakal mutus itu nikmat. Kalau kita di dalam perut ibu tanpa daya dan upaya terus diberikan nikmat, dicucurkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di luar perut ibu kita pun dengan kekuatan yang terbatas ini pun akan terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Bedanya kita ketika di dalam perut ibu kita penuh dengan rasa tawakal. Kalau orang tawakal itu nyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kalau yang ngurus. Nah, kita ini kadang tidak tawakal. Ketika kita ngerasa dengan daya, dengan upaya, dengan keluar kita dari rumah itulah rezeki kita, ya sudah kata Allah Subhanahu wa taala, carilah. Makanya kata para ulama, Allahumma shalli ala Muhammad. Wallahu awwadakal jamila faqis ala ma qad madha. Wallahu awwadakal jamila faqis ala ma qad madha. Allah Subhanahu wa taala itu udah terbiasa menunjuki kita nikmat yang indah. Faqis ala ma qad madha. Kalau nanti seandainya di kehidupan kita ada hal yang kurang enak, kiaskan, hukumi kayak hukum yang lalu. Oh, dulu dikasih nikmat, jalan-jalan baik, ya sudah insya Allah sekarang dikasih jalan keluar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita harus melalui misalnya anak yang baru masuk SMA, pusing yo, aduh SMA ruwet dan lain sebagainya, jangan pusing, itu bilang hukumi atau kiaskan dengan yang lalu. Dulu kau SMP, bisa tak? Bisa menjalani SMP. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bantu engkau melalui SMP, Allah Subhanahu wa taala akan bantu engkau untuk melalui SMA dengan mudah. Begitupun kita. Setiap tahunnya kalau kita bingung tahun ini kayak apa, misalnya presiden baru dan lain sebagainya, mungkin kehidupan kita akan lebih susah, sulit dan lain sebagainya, jangan pusing. 5 tahun yang lalu, ketika di era presiden fulan, kita bisa menghidupi, kita bisa melalui kehidupan kita bisa biasa-biasa, tenang-tenang, baik. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita di era kemarin, Allah Subhanahu wa taala pun Tuhan kita di era ini. Terus kita nanti takut, wah ini 5 tahun ke depan kayak apa ini? Ini era presiden berikutnya kayak apa lagi? Jangan takut. Yang sekarang Tuhan kita di era ini, di periode ini, Allah Subhanahu wa taala pun tetap Tuhan kita yang memberikan kita nikmat di periode berikutnya. Jadi santai, baik. Jangan pusing karena kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang sudah terbiasa memudahkan jalan kita
bahkan kita tanpa daya, tanpa upaya di dalam perut ibu kita selama 9 bulan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaluinya semudah mungkin. Itulah di antara hikmah kata ulama kenapa kita harus 9 bulan di dalam perut ibu kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengeluarkan kita semut secepat mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahkan kata ulama kun fayakun itu bukan Allah bilang kun fayakun. Kun fayakun itu cuman ibarah bae. Mengibaratkan akan secepat mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan sesuatu. Bukan Allah bilang kun fayakun. Kalau Allah bilang kun fayakun masih ada waktu berarti. Kata ulama ada kata waktu lagi. Jadi ucapan dalam Al-Qur'an kun fayakun itu cuma untuk menggambarkan betapa mudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Itu baik kata ulama. Jadi sebenarnya Allah bisa menciptakan kita tanpa melalui 9 bulan. Bisa. Tapi hikmahnya tadi, jangan lupa. Kalau tak kata itu, tak kata hikmahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita tanpa harus dikandung ibu kita 9 bulan, lupa kita hikmah tadi. Apa hikmahnya? 9 bulan tanpa daya, 9 bulan tanpa upaya, kita selalu dialiri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pun insya Allah berapa puluh tahun kita dihidupan di dunia ini, kita pun akan mengarunginya, menjalaninya dengan mudah insya Allah. Kita baca hadis ini untuk menambah keberkahan pagi kita ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, hadis dibawa oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini kalau kita lihat, kalau kita dengarkan perawakan sahabat ini rasanya tidak percaya. Itulah Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberi taufik, kalau ingin memberi hidayat, kalau ingin memberi kelebihan ukhrawi ataupun duniawi, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu. Tidak lihat ini keturunan siapa, tidak lihat kulitnya putih atau hitam. Allah Subhanahu wa taala tidak lihat badannya tinggi atau pendek. Allah Subhanahu wa taala pun tidak lihat keuangannya, dompetnya tebal apa tidak. Nominal di ATM-nya besar apa tidak. Allah tidak pandang itu. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya percaya tidak percaya, katanya tingginya cuma 1 dhira'. 1 dhira' itu 1/2 meter. Kalau kita lihat keilmuannya, kalau kita lihat keilmuan Abdullah bin Mas'ud, dengar ini kayaknya tidak mungkin. Tingginya cuma 1 dhira'. Ya 1 dhira' itu 1 lengan ini, wong lanang. Kata ulama ya cuma 60 cm, 50 cm, 1/2 meter. Anggaplah 1 meter tingginya. Mungkin dhira'-nya wong zaman dulu lebih panjang lagi. Anggaplah 1 meter tingginya. Cebol. Bahasa kita, cebol sahabat ini. Anak pun setiap baca tuh masih ngingkari 1 dhira', berarti cebol. Tapi ini sahabat hebat, yang nyembelih kepalanya Abu Jahal beliau 1 dhira', wong cebol baca nyembelih kepalanya Abu Jahal, rasanya tidak mungkin. Yang menjadi ulama di kota Irak, beliau setelah wafatnya Nabi akhirnya dikirim atau beliau tinggal hijrah ke kota Irak. Di Irak sana itu
kata ulama, ilmunya orang Irak, ilmunya Abdullah bin Mas'ud. Beliau jadi ahli fatwa, jadi pokoknya jadi ahli ilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat perawakannya cuma 1 beliau. Mungkin 1 meter lah, anggap besar sedikit lagi. 1 meter cuman tinggi daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta betul, khidmat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi berjalan, dia pegangkan siwaknya Rasulullah. Kalau Nabi mau sholat, dikasih siwaknya Rasulullah. Kalau Nabi duduk, dipegang sendalnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang ditaruh di ketiaknya, katanya, sendalnya Rasulullah. Kadang-kadang sendalnya Nabi ditaruh di atas kepalanya oleh beliau. Masya Allah, ini sahabat sangat betul-betul cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau lihat cerita masuk Islamnya beliau pada suatu hari, beliau ini gawenya menjaga kambing. Jadi pengembala kambing yang dimiliki oleh salah seorang pembesar Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Jadi beliau pada suatu hari lagi mengembala kambing, didatangi oleh 2 orang laki-laki yang wajahnya berseri-seri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyiduna Abi Bakar As-Siddiq. Jadi 2 orang ini datang kepada Abdullah bin Mas'ud yang lagi mengembala kambing. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kambing yang punya susu dah. Anak kelaparan, kata Rasulullah, pengen minum susu kambing ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ada, tapi aku ini diberikan amanat oleh tuanku untuk menjaga kambing ini, jadi tidak boleh antum ambil. Dia belum beriman saat itu. Oh ya sudah, kata Rasulullah, tidak mau ambil susu dari kambing yang bunting. Kalau begitu, kata Rasulullah, berikan kambing yang masih kecil, yang belum pacak kawin kambing, kata Rasulullah. Lalu dipegang susunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung diperas oleh Rasulullah, diperah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar susunya, keluar susunya, diminum susunya oleh Rasulullah, diminum susunya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baliklah lagi seperti awal, wahai kambing, kata Rasulullah. Jadi kecil lagi. Karena ini kambing belum pacak kawin. Jadi kambing yang belum pacak kawin, kata Rasulullah, sini kan dipegang susunya oleh Rasulullah, diperah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diminum susunya oleh Sayyidina Abu Bakar, diminum susunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian balik lagi seperti awal. Setelah melihat ini, akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadiah kecil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Insya Allah kita amalkan ini, walaupun ya mungkin di awal-awal agak susah, yaitu baca surah Al-Waqi'ah setiap sore. Jadi beliau ketika beliau sudah di akhir hayatnya, beliau didatangi oleh sahabat Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman saat itu lagi jadi khalifah. Ditanya oleh Sayyidina Utsman, mau dah ana bawai tabib, dokter untuk mengobati ente? Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Yang bikin ana sakit, inilah dokter. Siapa tabib kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud beliau, yang bikin ana sakit tabib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ana tidak berhak untuk meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin meridhai, ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau begitu, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, mau dah anak kasih pemberian, mungkin pemberian ini untuk anak keluarga ente dan lain sebagainya. Tidak perlu, katanya. Tidak perlu, kata Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya sudah, kalau begitu aku kasih hadiah buat anak-anak perempuan ente nanti. Tidak perlu juga, katanya. Anak perempuan aku sudah aku kasih wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu, kata Sayyidina Utsman? Aku suruh dia baca setelah asar surat Waqi'ah.
setiap asar baca surat Waqiah. Sudah dipeseni oleh Abdullah bin Mas'ud kepada anak-anak perempuannya. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Surat Waqiah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca suratul Waqiah setiap sore hari, maka dia tidak akan merasakan kefakiran. Jadi tidak usah inti kasih harta, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, anak-anak sudah anak pesankan untuk membaca suratul Waqiah supaya tidak merasakan kefakiran. Insya Allah, kita pun akan membaca ini surah dengan niat menjalankan sunnah Rasulullah, menjalankan perintah Rasulullah, dan iman kepada Allah yang memberikan rahasia pada surat ini. Bagi siapa yang membacanya, insya Allah tidak bakal merasakan kefakiran. Kalaupun kita fakir duit, insya Allah hati kita tidak merasakan kefakiran, insya Allah. Jadi hadis ini kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya setelah 40 hari. Jadi katanya sperma itu kalau sudah saatnya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi manusia, sperma itu ketika masuk ke dalam rahim seorang ibu, kata ulama, akan berada pada semua sel-sel badan seorang ibu. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjadi manusia, maka akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim seorang ibu tersebut. Jadi 40 hari setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maka akan kumpul di rahimnya seorang ibu. Setelah itu, setelah ini sperma kumpul di rahimnya seorang ibu, 40 hari berikutnya maka dia akan menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. 40 tambah 40, 80. 40 hari berikutnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi segumpal daging. Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah mudghah. Mudghah itu satu gigitan. Jadi daging ini besarnya cuma satu gigitan manusia. 40 tambah 40 tambah 40. Totalnya 120 atau 16 minggu. Benar? 16 minggu ternyata betul kata Rasulullah. Menurut ilmu kedokteran, kalau udah 16 minggu bisa dilihat janin seorang anak. Dari 16 minggu itu kalau mau dilihat sudah bisa. Walaupun belum jelas, sudah bisa dilihat janin kelamin. Jenis kelamin seorang anak. Ini kata para ulama, ini hadis adalah bukti kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu belum ada USG dan lain sebagainya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui marahilul khalq, tahapan-tahapan kehidupan manusia. Belum ada kedokteran modern dan lain sebagainya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran baru diketahui sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakan itu. Ini bukti kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti bahwasanya Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Ya Muhammad, engkau aku beri ilmu yang kau tidak pernah tahu. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad adalah ilmu yang istimewa, yang terbukti sekarang ini kebenaran ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita omongkan sama orang-orang yang belum beriman kepada Rasulullah. Kalau antum percaya dengan keilmuan Nabi, kedokteran, ilmu apapun yang dimiliki oleh Rasulullah, ayo percaya dengan ilmu tauhid. Ayo percaya kepada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo percaya kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keilmuan Nabi Muhammad, ilmu kedokterannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa dibuktikan, maka sudah pasti benar semua ilmu yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ini janin 120 hari di dalam perut ibunya, Allah Subhanahu Wa Taala utus seorang malaikat.
Maka malaikat ini salah satu malaikat. Maka malaikat ini akan meniupkan ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan ini malaikat diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menuliskan 4 hal, yaitu menuliskan rizkinya ini anak, menuliskan ajalnya ini anak, menuliskan amalnya ini anak, menuliskan bahwasanya ini anak nanti bakal menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Jadi ternyata rezeki kita, ajal kita, amal kita, terus kita ini bakal menjadi ahli surga atau neraka sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi kita begawe? Benar? Salah. Salah ucapan kayak gitu. Kalau kita sudah dicatatkan oleh Allah bakal baliknya ke surga atau ke neraka, buat apa lagi kita begawe? Buat apa lagi kita beramal? Tidak perlu sholat, kita berarti ngapa? Kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bakal balik ke mana? Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusannya kita sebagai seorang hamba mencari rezeki. Urusannya kita sebagai seorang hamba beramal. Urusannya kita sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ini masalah oleh para sahabat. Jadi kalau kita bingung, jangan kita bingung. Sahabat dari dulu pun sudah bingung. Ya Rasulullah, kalau memang seorang hamba itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bakal masuk surga, ini bakal masuk neraka. Buat apa lagi kita begawe ya Rasulullah? Buat apa lagi kita beramal? Sudah tidur baiklah di rumah. Buat apa kita bangun jam 4 malam? Buat apa kita sholat subuh? Buat apa kita sholat zuhur dan lain sebagainya? Buat apa kami buang-buang duit buat umroh ya Rasulullah, kata para sahabat. Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kata Rasulullah, beramallah, beribadahlah, maka semua hamba itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisi dia di mana. Apa maksudnya? Jadi kalau kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang bahagia di surga, maka itu Allah Subhanahu wa taala buktikan dengan kehidupan kita di dunia. Di dunianya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang taat di dunia ini insya Allah menjadi tanda bahwasanya dia nanti menjadi ahli surga. Sedangkan orang yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka, dia akan dipermudah gawinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gawian ahli neraka. Sehingga nanti dia layak di mata kita untuk masuk neraka. Jadi kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Orang yang Allah Subhanahu wa taala catatkan dia sebagai ahli surga di dunia ini, gaweannya gawean ahli surga kayak antum sekarang ini. Kita sekarang ini adalah tanda bahwasanya kita adalah ahli surga insya Allah. Begitupun sebaliknya kata Rasulullah. Orang yang dicatatkan oleh Allah untuk masuk neraka, gaweannya di dunia, gawean ahli neraka, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta-merta memasukkan seorang hamba ke surga atau ke neraka, dibuktikan dengan amalnya di dunia. Kita jengok hadis ini. Kata Rasulullah, hati-hati kata Rasulullah. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bakal balik ke surga atau balik ke neraka. Lalu kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba, amalannya amalan ahli surga. Amalannya. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ternyata di tulisan Allah Subhanahu wa taala di sana, dia ini ahli neraka. Terus yang mana amal ibadahnya sia-sia? Bukan amal ibadahnya sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ini seorang hamba di kehidupan dunianya, di akhir hayatnya, dia bakal melakukan perbuatan ahli neraka. Sehingga dia di mata kita betul layak untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya kata Rasulullah. Ada seorang hamba yang amalannya amal ahli neraka kata Rasulullah. Gawinya maksiat, membangkang dari Allah Subhanahu wa taala.
Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat ini hamba bakal masuk surga. Terus yang mana kalau dia sudah dicatat Allah masuk surga? Allah Subhanahu wa taala kasih dia hidayat untuk mengamalkan amalannya ahli surga sehingga dia layak untuk masuk surga. Jadi ini hadis atau para ulama untuk kita yang beramal, untuk seorang hamba, buat diri kita dewe, kita harus takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut su'ul khotimah. Takut kita ternyata Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai ahli neraka. Takut kita. Maka kita jago-jago betul diri kita ini untuk selalu beramal ibadah yang baik. Itu untuk diri kita. Untuk kita menilai orang sebaliknya. Ketika kita melihat orang yang bermaksiat, orang yang tidak sholat, orang yang kerjaannya minum khamr, kita bilang, ini orang jahat. Tidak. Kita bilang, belum tentu. Ini hamba nanti diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa beramal dengan amalnya ahli surga dan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk diri kita sendiri, kita takut akibah, kita takut su'ul khotimah. Tapi untuk kita menilai orang, ketika kita lihat orang, wah ini amalannya tidak bagus, ini pasti su'ul khotimah, jangan. Lihat hadis ini. Kata Rasulullah, belum tentu. Mungkin ini hamba sudah dicatat oleh Allah untuk menjadi ahli jannah. Di akhir hayatnya nanti dia akan berbuat amalnya ahli jannah dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah amal, masalah rizki. Kalau masalah rizki, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan. Kan kalau di sini rizki kita sudah dicatat, buat apa lagi kita nyari rizki? Nah, salah kayak gitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali di hadis-hadisnya memuji orang-orang yang mencari rizki buat anak istrinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menggambarkan tawakalnya seekor burung. Nah, syuk ini. Orang jangan bilang aku tawakal, tapi sebenarnya bukan tawakal. Kita lihat tawakal yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rizki sebagaimana Allah beri rizki burung. Apa burung? Burung tidur di rumah? Tidak. Kata Rasulullah, yaghdu himasan wa taruhu bitonan. Burung itu keluar dari rumahnya pagi-pagi. Keluar pagi-pagi balik kenyang. Itulah tawakal kata Rasulullah. Kalau antum tawakal dengan benar, seperti apa tawakalnya burung? Keluar dari rumah, cari rezeki, baliknya kenyang. Kalau orang bilang aku tawakal, duduk di rumah, bukan tawakal itu namanya. Itu bukan tawakal namanya. Tawakalnya bohong. Tapi ada dua hal. Ada dua hal kata ulama sufi, ada yang namanya kasab, ada yang namanya tajarrud. Jadi kita dalam kehidupan di dunia ini, jadi anak takut nanti dibilang ya mungkin yang sudah sepuh di rumah tidak nyari duit lagi berarti tidak tawakal kata ustaznya. Tidak. Jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang hamba itu di dalam tahapan-tahapan kehidupan dia akan ada di dua makom ini, ada di dalam dua tahapan ini, yaitu tahapan yang pertama adalah al-kasab, tahapan mencari rezeki. Ketika kita ada di tahapan mencari rezeki atau kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi ini, di makom ini, beramallah dengan baik, carilah rezeki dengan baik kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti kalau kita sudah ada di tahapan at-tajarrud, udah tidak nyari rezeki lagi, beramallah dengan baik, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menanggung rezeki kita. Insyaallah kita walaupun duduk di rumah, duduk di bilik lah, insyaallah kalau rezekinya kita masih tetap sampai
masih tutup sampai itulah. Mungkin ini yang bisa Al-Faqih sampaikan. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka dua sesi pertanyaan, satu untuk ibu-ibu dan yang kedua untuk bapak. Mungkin ada yang mau bertanya, ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini bertanya. Ya. Tadi dari awal kita dengar tentang nikmat. Jadi kami ini terkait nikmat ini, apakah nikmat ini sama dengan hak yang selama ini kami pahami? Jadi misalkan nikmat hidup, hak hidup, kemudian hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi kalau kami kesini, kami baru pagi ini, karena memang kemarin dengan Kak Didit ada ceramah dan kami siap subuh kan. Kami biasa sholat di masjid sebelah, mereka tidak subuh jadi sebelah masjid yang lain tahu. Kadang ada, kadang tidak ceramah. Nah di sini ya tujuan kami untuk tambah ilmu. Jadi terkait hak kami untuk memperoleh pendidikan itu, apakah itu sama dengan nikmat? Jadi kalau kami kami sholat habis subuh kami balik. Nah kalau di sini agak beda. Kalau di minggu kami sholat subuh, kami datang, kami dengar sama. Nah itu nikmat atau hak atau apa? Apakah sama? Nah kalau mungkin itu pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak itu wajib kita terima. Itu hak. Hak itu hal yang wajib kita terima. Sedangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tak katik kewajiban sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya kepada kita. Tidak wajib. Tapi Allah Subhanahu wa taala cuma-cuma dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita. Jadi artinya bukan wajib Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, tidak wajib. Kalau wajib seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu diberatkan, diwajibkan, dituntut. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak dituntut memberikan kita nikmat, tapi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk memberikan nikmat. Jadi nikmat itu bukan hak. Nikmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan cuma-cuma tanpa tuntutan, tanpa kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kalau kita sebut hak nanti kedepannya kita bakal bilang Allah Subhanahu wa taala wajib memberikan kepada kita hal itu. Tanpa kita bilang wajib pun Allah beri. Tapi adabnya para ulama untuk menisbahkan hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara adab baik. Secara adab tidak berhak kita untuk bilang Allah wajib memberikan aku rizki. Padahal Allah kasih kita rizki. Kita keluar dari rumah nih, yakin kita pasti Allah kasih kita rizki. Tapi jangan lafatkan ini lafat. Kurang bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang wajib kalau aku keluar dari rumah, wajib Allah kasih kita rizki. Tidak. Kalau aku keluar dari rumah, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan aku rizki, tapi bukan wajib. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang kalau burung yang keluar kelaparan balik kenyang, masa aku yang keluar dari rumah untuk anak aku, istri aku di rumah, keluar balik dan bawa rizki? Tidak mungkin. Aku keluar dari rumah betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya lebih tepat kita bilang nikmat itu bukan hak yang wajib Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bicara hak dan tidak hak, ada hadis yang azim, hadis yang besar sampai salah seorang sahabat takut nyampe ke hadis ini. Nama sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah SAW pernah pada suatu hari boncengi Sa'ad. Jadi ada sahabat galak boncengan sama Nabi, tapi bukan naik motor boncengannya, naik onto. Jadi pada suatu hari ada sahabat lagi boncengan sama Rasulullah.
Kalau salah bukan naik onto, naik himar atau naik kuda, lupa al-fagir. Ala kuliah dia boncengan sama Nabi. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasulullah SAW, ya Sa'ad, tahu tak haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba? Artinya wajib hamba ini menjalankan hal ini, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Syahadat, kata Rasulullah, syahadat bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Oh itu ya, kata sahabat Sa'ad. Naam ya Rasul. Naam, kata Rasulullah. Lalu kata Sa'ad, nah ini tambahannya oleh Rasulullah. Tahu tak ya Sa'ad, apa kewajiban Allah ketika seorang hamba sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apakah kewajiban Allah? Tidak tahu, kata sahabat ini. Kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjaga ini hamba dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kata ulama, itu bukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bahasa hadisnya hak bagi seorang hamba untuk menerima hal ini dari Allah, tapi ulama masih takut menyebutnya adab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya haknya seorang hamba, bukan kewajiban yang harus dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah berikan itu sesuai dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sahabat ini, akhirnya dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hadis ini boleh tak sampai ke sama yang lain? Jangan, kata Rasulullah, jangan sampaikan. Ngapa? Kita kata yang nak beramal soleh. Syahadatnya sudah, itu habis sudah ada sholat. Jangan sampai, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Walaupun kita sudah syahadat, kita tetap beramal soleh. Sampai Rasulullah bilang, jangan sampai ke hadis ini. Aku takut yang lain tidak beramal, kata Rasulullah. Akhirnya kata sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ketika aku udah di akhir-akhir hayatnya, dia takut nyimpen ini ilmu. Karena tidak boleh wong nyimpen ilmunya Rasulullah SAW, akhirnya disampaikannya ini ilmu. Disampaikannya hadis ini oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz di akhir-akhir hayatnya, dia takut. Termasuk orang yang menyembunyikan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan kita masuk surga urusannya Allah, urusan kita beribadah kepada Allah itu urusannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz, tapi ada 2 pertanyaan. Apakah boleh? Yang pertama, ketika kita sujud, itu kening dan hidung menyentuh sajadah tanpa ada yang menghalangi. Bagaimana dengan kedua telapak tangan? Kalau sama seperti kening dan hidung, kayaknya agak susah untuk kami perempuan. Ya, jawab yang ini dulu. Untuk kita tidak ada bahas mazhab yang lain. Mungkin nanti seandainya ibu dengar dari mazhab dan yang lain dan lain sebagainya. Mazhab kita Syafi'i yang wajib menyentuh tempat kita sujud langsung itu adalah kening. Itu titik. Kening wajib menyentuh tempat kita sujud tanpa halangan apapun. Kening. Sisanya boleh. Artinya mungkin bapak misalnya kita di Mekah sama di Madinah, tambah lagi musim dingin, pakai sarung tangan. Macam mana? Sujud pakai sarung tangan, pakai sarung kaki, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh ditutupi adalah kening. Adapun hidung, sujud sunnah. Hidung melok sujud itu sunnah. Jadi tidak harus hidung dipelok ke juga sujud. Seandainya mungkin ada yang hidungnya peseknya, seandainya baik, supaya lemak nyentuh kenyo. Ya kalau yang hidungnya panjang, keningnya nyentuh dikit, bes sudah kena. Mungkin yang tak kata hidungnya peseknya, akhirnya repot dia nak dibenyuk-benyuk kenyonyan. Seandainya, laju nak dibenyuk-benyuk kenyonyan tak perlu. Kata ulama tak perlu dibenyuk-benyuk ke. Jadi yang wajib kena tempat kita sujud adalah kening kita.
Adapun hidung sunnah menyentuh tempat ini, kalau pacak ditempel ke juga. Ditempel ke juga kalau pacak hidung. Soalnya Rasulullah ketika nyuruh sujud pakai kening, Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke hidung atau dalam hadis. Rasulullah bilang sujud pakai kening, tapi tangan Rasulullah ke hidung. Artinya Rasulullah pengen nyuruh kita sujud pakai hidung gitu. Tapi kata ulama sunnah. Adapun yang lain tidak apa-apa pakai alas, tapi kita pakai tangan buat sujud dan juga telapak daripada jari-jari kaki kita pakai juga untuk sujud. Itu. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah seorang imam itu harus fasih bacaannya? Jika kita hendak melakukan sholat berjamaah, tidak ada yang fasih, terus bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Nah, kalau jawab yang ini Anda minta mati ke dulu itunya. Takut salah paham ya.